Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Bapak doakan kalian diberikan kesehatan dan keselamatan dan juga diberikan semangat untuk tetap belajar. Nah, kita kali ini masih tentang materi peran ekonomi. Ini materi peran ekonomi yang terakhir. Minggu depan kita masuk materi sejarah. Nah, untuk judul kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelajarannya, nanti kalian akan mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis usaha, kemudian tentang bagaimana pengelolaan jenis usaha tersebut, apakah secara sendiri ataupun secara kelompok. Ini dia materi kita hari ini, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari tersebut? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, kegiatan ekonomi itu ada tiga bagian, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, jadi baik produksi, distribusi, dan konsumsi ini saling berkaitan. Kalau ada masalah di salah satu kegiatan ekonomi ini, maka kegiatan ekonomi akan terhambat dan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Mari kita bahas satu persatu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada produksi. Oke, apa sih produksi itu? Coba perhatikan gambar dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh petani di gambar ini. Dari gambar kita bisa membayangkan bahwa petani tersebut menanam padi di sawah, lalu memberinya pupuk dan mencabuti rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas atau mulai terlihat muncul, petani akan mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi tersebut. Saat padi sudah mulai menguning, itulah saatnya petani memanen. Lalu hasil panennya dijual dan petani akan mendapatkan uang. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi yang kita jelaskan tadi, kita perhatikan melalui gambar tadi, itulah yang dikatakan sebagai kegiatan produksi. Lalu apa sih sebenarnya pengertian produksi tersebut? Kalau itu tadi sudah dicontohkan, nah ini dia. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Oke, petani tadi coba kita perhatikan. Apa sih yang diciptakan petani? Apa sih yang diusahakan petani? Ya, petani berusaha menumbuhkan padi sehingga menjadi beras. Nah, kemudian beras itulah yang bermanfaat sebagai kebutuhan, sebagai makanan pokok kita, yaitu nasi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Jadi, petani ini disebut sebagai produsen. Kegiatannya sebagai kegiatan ekonomi yaitu produksi. Oke, jangan salah lagi ya. Kalau petaninya atau orangnya itu disebut produsen, tapi kegiatannya disebut produksi. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Oke, kegiatan petani tadi yaitu produksi, maka petani akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi hasil beras tadi, hasil padi tadi yang dijual petani akan mendapatkan uang. Nah, uang itu untuk kelangsungan usaha, untuk membeli bibit
padi kembali, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, membeli makanan ataupun pakaian serta tempat tinggal. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Nah, kalau tadi usahanya tetap berlangsung, kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka hidup akan menjadi makmur. Oke, kita sudah membahas produksi, kita masuk kepada distribusi. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah toko ya, atau kedai, atau minimarket. Bisa kita bayangkan dari gambar berikut. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Misalnya tadi makan nasi kan. Nasi itu dari beras. Nah, beras tadi dihasilkan dari petani yang menanam padi. Oke, itu juga pakaian ya. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan makanan tadi seperti beras dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan inilah yang disebut distribusi. Kemudian seperti apa Pak penyalurannya? Nah, seperti ini. Misalnya petani tadi menjual berasnya untuk mendapatkan keuntungan ke pedagang toko. Nah, ini dia misalnya di sini tumpukan beras, kemudian ini ada jenis-jenis makanan lainnya, ada mie instan misalnya, ada beberapa minuman ataupun ada tepung dan lain-lainnya. Nah, toko inilah disebut sebagai kegiatan distribusi. Lalu apa sih pengertian distribusi itu? Mari kita bahas. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, ini yang jualan di toko ini itu disebut sebagai distributor. Kemudian kegiatannya ini disebut sebagai kegiatan distribusi, menyalurkan hasil produksi dari produsen tadi, hasil beras tadi kepada konsumen. Konsumen itu adalah pembeli. Oke. Jadi distribusi ini adalah di tengah-tengah posisinya. Oke, kalau kita ingin membeli beras tidak bisa langsung ke desa, tidak bisa langsung membeli kepada petani, maka kita membutuhkan namanya distributor atau membutuhkan toko untuk membeli hasil dari produksi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi tentunya dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nah, kita lihat sekarang ya, ada pembangunan jalan tol di Sumatera, di Pulau Sumatera, maka untuk mendistribusikan hasil produksi sudah menjadi lebih lancar karena sarana transportasi juga sudah terhubung atau memadai ya, lebih singkat waktu untuk mencapai tempat tujuan. Kita masih bisa lihat contohnya di Papua yang transportasi atau jalannya kurang memadai sehingga akibatnya harga barang di Papua bisa mahal karena sulitnya untuk mencapai ke daerah Papua. Oke, kemudian yang ketiga, setelah diproduksi kita bahas, kemudian distribusi, kali ini kita membahas tentang konsumsi. Perhatikan gambar berikut. Juga perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal itulah yang disebut sebagai kegiatan konsumsi. Jadi kita ini yang memakan jajan, yang makan di rumah, kita disebut sebagai melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kita disebut sebagai konsumen. Ini dia pengertiannya. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itulah kita disebut sebagai kegiatan konsumsi. Kemudian orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Oke, untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya dapat berupa uang dan waktu. Jadi kita sebagai konsumen yang membeli produk atau barang dan jasa lainnya, kita telah melakukan kegiatan konsumsi. Oke, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan nilai suatu barang atau jasa. Oke, untuk melakukannya kita perlu uang dan juga waktu.
tentu ya, barang-barang yang ingin kita konsumsi ada nilai harganya. Kemudian kita butuh waktu maksudnya di sini adalah kita kalau ingin membeli barang kita harus merelakan waktu, mendatangi toko misalnya atau memesannya secara online. Oke. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan, baik kegiatan produksi, keuntungannya memperoleh petani tadi contohnya, memperoleh uang dari hasil hasil padi atau hasil berasnya. Oke, kemudian kegiatan distribusi juga dia membeli dengan harga lebih, membeli harga dari petani, kemudian dapat menaikkan harganya toko-toko tadi. Nah, kegiatan distribusi juga mendapatkan keuntungan. Kita juga sebagai konsumen atau melakukan kegiatan konsumsi juga memperoleh keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan kita, yaitu kita butuh beras, misalnya kita butuh pakaian dan lain-lain. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Jadi kalau ingin membeli atau menjual barang, kita perlu berinteraksi, perlu saling berkomunikasi, bertatapan muka atau melalui aplikasi. Kemudian, sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, ada transaksi tukar menukar atau jual dan beli, yaitu dengan uang dan barang atau jasa. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Nah, etika moral ini yaitu menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Oke, jadi banyaknya kegiatan ekonomi yang harus kita hargai. Ada yang kerja di lembaga pendidikan, ada yang kerja di perbankan misalnya, ada juga yang kerja di lapangan, ada yang bekerja sebagai tukang beca, ada sebagai pedagang kaki lima. Kita harus menghargai semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Itu disebut sebagai etika moral sebagai makhluk ekonomi dan juga makhluk sosial. Oke, itulah materi kita untuk minggu ini. Tugasnya, amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Oke, di sini Bapak sudah mencontohkan 2 dari 5 tabel. Kalian tinggal mengisi atau melengkapinya 3 lagi. Contohnya ini, di dekat komplek Bapak misalnya ada kegiatan membuat kerupuk dalam jumlah banyak. Nah, orang-orang menyebutnya tempat membuat kerupuk tersebut sebagai pabrik kerupuk karena membuat kerupuk dalam jumlah banyak. Nah, jenis kegiatan ekonominya karena membuat kerupuk yang banyak tersebut itu disebut sebagai jenis produksi karena menghasilkan produk kerupuk. Kemudian orang yang diuntungkan siapa? Yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Ya kayak Bapak ini, Bapak suka makan kerupuk. Kenapa? Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yaitu makannya lebih lahap karena waktu Bapak makan kerupuk ada suara bunyi krenyes seperti itu. Jadi Bapak makin semangat makannya. Oke. Kemudian juga ada kegiatan menjual pasir. Nah, ini panglong ya. Kalau di sekitar rumah kamu pasti jauh atau dekat ada yang menjual pasir, yaitu toko panglong. Nah, jenis kegiatannya ini karena dia toko, yaitu kegiatannya adalah distribusi karena pasirnya tidak muncul tiba-tiba di toko tersebut. Pasti pasirnya dari sungai atau dari daerah-daerah yang jauh, kemudian dititipkan di panglong untuk dijual atau sudah dibeli oleh pemilik panglong tersebut. Nah, kegiatannya adalah distribusi. Jadi kita yang ingin membangun rumah, kita bisa mendatangi toko panglong sebagai toko jenis kegiatan distribusi. Oke, orang yang diuntungkan siapa? Yaitu masyarakat yang sedang membangun rumah. Oke, kalau membutuhkan pasir tinggal datang ke panglong. Jadi tidak perlu mengorek-ngorek mengambil pasir di sungai. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya pembangunan rumah
lancar. Jadi pasirnya sudah tersedia, sudah siap untuk digunakan, tidak perlu lagi disaring ataupun dipisahkan batu-batunya. Oke, coba kalian isi ketiga tabel ini seperti contoh di atas. Sekian saja materi Bapak hari ini. Minggu depan kita akan masuk kepada tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.